Kan pelaksanaan MBG untuk IT punya sudah berapa persen kesiapan dan dilaksanakan kapan Pak? Ya, baik teman-teman media yang saya hormati. Kalau kesiapan kita MBG Dapur Carep Manggarai persiapan sudah 100%. Persiapan 100% karena kita di Yayasan Prima Karya Mandiri kita kemitraan dengan Badan Gizi Nasional. Proses dari yayasan sudah rampung semua persyaratan-persyaratan administrasi untuk ke bagian Jakarta. Nah sekarang ini tinggal penentuan dari Jakarta, kira-kira dapur ini keuangannya kapan dulu. Kalau surat untuk kita running, kita sudah dapatkan 1 minggu lalu, dan perintahnya dapur ini dijalankan tanggal 19 Mei. Cuman satu kendalanya sekarang kenapa sampai tidak jalan dari kemarin, karena kita menunggu proses keuangan yang ditransfer dari rekening BGN pusat ke rekening Yayasan Prima Karya Mandiri. Terus untuk jenis makanan yang disediakan dan bagaimana kualitasnya dipastikan nanti Pak? Baik. Menyangkut jenis makanan, pertama bahan baku. Bahan baku tentu kita disyaratkan oleh Badan Gizi Nasional itu bahan baku yang kualitas baik. Yang pertama beras. Kita pastikan bahwa beras itu tidak mengalami kerusakan. Ya. Maka kita di sini kita mencari beras yang betul-betul yang baru diproduksi dari sawah. Untuk sementara ini menyangkut beras, kita akan memanfaatkan hasil-hasil yang dihasilkan oleh petani lokal. Karena program ini juga biar bagaimanapun program yang berdampak langsung untuk kesehatan rakyat. Yang kedua, sayur. Sayur di sini juga pasti kita disyaratkan juga sayur yang kualitas bagus. Syukur kalau kita mendapatkan mitra atau petani sayur yang menggunakan pupuk bokas. Nah, sayur-sayur yang kita gunakan sayur yang betul-betul punya nutrisi atau gizi yang baik. Kita ambil contoh, ada wortel, ada kacang panjang, ada buncis, itu, kemudian ada picai, sama ada kol gitu. Itu menyangkut sayurnya. Yang berikut lagi di buah. Kita ada buah pisang, ada pepaya, kemudian ada jeruk, ada semangka dengan melon. Itulah buah-buah yang akan kita berikan kepada anak-anak kita di sekolah. Tentu buah-buah ini juga tidak waktu kita berikan sejumlah buah itu diadakan. Pasti bervariasi. Kalau misalnya hari ini dia jeruk, besok dia semangka dan pepaya dan selanjutnya. Yang berikut kita juga menyiapkan tahu tempe di dalamnya. Misalnya hari ini kita tahu, besok kita ganti ke tempe gitu. Nah, itulah buah-buah dengan makanan-makanan yang kita berikan ke anak. Nah, tentu juga jumlah pemorsiannya juga antara anak PAUD, anak TK jumlahnya juga berbeda. Tentu yang disyaratkan oleh ahli gizi yang ada di dapur ini. Gitu. Itu jenis makanannya kan agak berbeda Pak di daerah Jawa dengan di Manggarai, terutama bagaimana kebutuhan susu itu. Saya dengar susunya tidak dimasukkan di MBG. Ya, siap. Kalau perbedaan menu yang di Manggarai, di Indonesia, di NTT ini dengan di Jakarta, di Jawa itu pasti berbeda. Sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh. Bahwa di sana juga ada nasi, ada sayur seperti yang saya katakan tadi, ada lauk sama. Cuman karena mungkin di sini perbedaannya kita tidak ada susu murni. Apa sebab tidak ada susu murni? Kita pasokan susu murninya itu jauh jangkauan dari Jawa. Sedangkan susu murni ini tanpa pengawet, artinya dia dihasilkan langsung dikonsumsi. Nah, karena daerah-daerah kita seperti NTT ini jauh jaraknya dari sana, karena produksi susu murninya hanya ada di Jawa, maka kita bisa digantikan dengan buah-buahan. Itu menggantikan susu untuk sementara. Nah, kita tidak tahu ke depannya seperti apa BGN mengatur semua ini supaya anak-anak sekolah yang ada di Indonesia Timur ini bisa menikmati susu murni, gitu. Kalau dari segi distribusi, kalau MBG Carep ini dia mencakup berapa sekolah? Ya. Kita di MBG Carep ini kita didistribusi sekitar 10 sekolah lebih. Di situ ada STE, sekolah kejuruan nih,
ada TK, ada SMA, ada SMP, ada madrasah, dan sekolah-sekolah PAUD lainnya. Gitu. Sekitar ada 10 sekolahan. Terus apa dampak yang diharapkan dari program makanan bergizi gratis ini? Nah, makanya kalau omong dampak, saya jujur saya awalnya juga tidak dukung ini masalah MBG sebenarnya. Setelah saya tidak paham apa itu MBG, manfaat dan dampaknya. Setelah saya pelajari dalam-dalam, Pak, itu bahwa dampaknya luar biasa. Pertama, dari sisi kemanfaatannya bagi anak-anak, anak-anak yang menikmati makanan bergizi ini, bahwa mereka pasti nutrisi otaknya berkembang. Mereka pasti semangat ke sekolahnya tinggi. Karena jujur di Indonesia bagian timur ini, saya hampir pastikan 50-60% anak tidak ke sekolah itu tidak dimakan. Kalaupun dia makan, makanan bergizi itu hampir-hampir pasti tidak. Maka dengan kehadiran MBG ini, menurut saya dia menciptakan generasi yang sehat, yang menuju pada Indonesia yang hebat, Indonesia yang super power. Karena biar bagaimanapun kita di sekolah menerima pelajaran tanpa diterima oleh nutrisi otak yang baik, kita tidak akan bisa menyerap itu ilmu. Ya, jujur kita dulu waktu kita sekolah dengan ke sekolah pakai gaplek, singkong, ya saya yakin makanya kita sampai gaptek begini ya karena kita punya nutrisi otak tidak dan baik. Itu dari sisi kemanfaatan buat anak-anak. Yang kedua, sisi imbas kepada perekonomian. MBG Carap ini kita mempekerjakan 50 orang pekerja. 50 pekerja ini juga kita beri gaji standar UMR. Dan provinsi atau kabupaten? Provinsi. Itu sudah luar biasa. Itu 50 orang. 50 orang pekerja. Di sini ada 50 orang, 47 yang kita pekerjakan di belakang. 3 orangnya ada dari BGN, kepala dapurnya. Yang kedua ada ahli gizinya. Kalau 3 orang itu dengan ahli keuangan digaji oleh pemerintah pusat, oleh BGN sendiri. 47 yang digaji oleh yayasan ini. Artinya, saya sudah tanya semua itu, wawancara semua 47 yang saya pekerjakan, pernah tidak kamu mendapatkan pekerjaan sebelumnya? Pernah tidak bekerja di satu instansi? Pernahkah tidak bekerja di salah satu perusahaan? Belum pernah. Itu artinya, 47 orang ini belum pernah bekerja pada sektor-sektor tertentu. Artinya belum punya pendapatan pasti setiap bulan. Nah, dengan kehadiran MBG ini, 47 orang ini terselamatkan. Mereka diberi pekerjaan. Kita juga beri pendidikan yang baik bagaimana makanan bergizi yang sebenarnya. Bagaimana bekerja untuk mengelola makanan bergizi ini. Kita kemarin ada pelatihan. Kita gandeng dinas terkait dari Kodim juga memberikan pelatihan bagaimana manajemen yang baik dalam bekerja. Yang berikut, efek yang ketiga. Di dapur MBG ini kita butuh sejumlah banyak sayuran, banyak sekali buah, ada beras dan ada lain-lain. Kita ambil contoh dapur ini saya butuh pepaya itu 6 ton. Kita bayangkan berapa puluh petani yang bisa petani pepaya nanti yang akan meningkatkan pendapatannya, yang membuka lapangan pekerjaan baru yang belum pernah berkebun, bercocok tanam. Dengan MBG ini saya punya keyakinan bahwa akan menyelamatkan puluhan ribu petani. Kalau mereka bisa menangkap ini peluang-peluang yang diberikan oleh Badan Gizi Nasional ini dengan pembukaan dapur-dapur begini. Saya hampir pastikan bahwa nanti kalau semua masyarakat itu bekerja dengan baik, menangkap ini uang, karena jujur di Manggarai ini Pak, dari efek tadi itu, kalau dapur di Manggarai nanti itu sudah berjalan semua, sekitar 37 dapur estimasi dengan jumlah penerima, itu artinya 50 miliar dana yang turun dari BGN turun langsung ke masyarakat Manggarai. Petani kah, nelayan kah, atau peternak lain. Itu saya kira dampaknya luar biasa, bahwa masyarakat akan signifikan untuk dalam proses pertumbuhan ekonomi. Itu mungkin dampaknya. Terus yang di belakang ini saya dengar ribut-ribut apa sedang memasak ya? Ya. Sekarang di dapur ini, kan begini biasanya kita kalau di Badan Gizi Nasional itu, sebelum dapur itu running jalan, tentu kita ada latihan-latihan kerja. Biar nanti pada waktu kita sudah running jalan, jadi pada tenaga-tenaga yang terlatih kemarin sudah menjadi profesional di bidangnya, sehingga dari nanti hari pertama kita mengantarkan makanan-makanan itu ke sekolah, para pekerja sudah bisa sangat ya bisa dilaksanakan dengan baik. Itu.
Kemudian Pak Leksi, Ya, siap. dari peserta didik baik SD maupun yang SMP, termasuk mungkin ada ibu menyusui. Jadi faktanya memang ada peserta didik yang alergi dengan telur. Telur ini kan mengandung protein tinggi. Ya. Bagaimana dengan ini Pak Lex? Terima kasih. Kita juga sudah banyak laporan dari orang tua murid, dari para guru, bahwa ada beberapa anak di sekolah yang dia tidak bisa makan telur karena alergi. Dia tidak bisa makan daging ayam. Nah, untuk itu nanti skenario-nya, para orang tua murid mendatangi gurunya untuk memberitahu bahwa anak saya tidak bisa konsumsi telur karena alergi, tidak bisa mengkonsumsi daging karena alergi. Maka nanti sekolahnya menyurati kami, BGN dengan yayasan di sini, menyurati bahwa sekian anak di sekolah itu dia tidak makan telur, supaya nanti kita ganti skenario menunya untuk yang dia bisa menikmati, mengkonsumsi. Pada prinsipnya kita membuat barang di sini, kita memasak sesuai dengan kebutuhan anak di sekolah. Ya, artinya Bapak Presiden Prabowo ingin semua anak itu harus menikmati makanan bergizi tanpa terkecuali. Ya. Makanya di sini Pak, peran aktif orang tua, guru, semua stakeholder pemerintah, BGN dan dapur di sini betul-betul chemistry berjalan bareng, seperti saudara kita ini, supaya program ini hebat, supaya itu tadi Pak, itu nanti. Oke, terima kasih Bapak Leksi. Ya, Selamat siap. siang.